A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tindah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tindah, dan kita hari ini akan membahas sesuatu yang mungkin perlu kita pelajari bersama. Dan sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini, saya akan mengajak jamaah untuk melihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami segenap tim Islam Itu Indah, keluarga besar Islam Itu Indah, mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya untuk para korban yang tewas ya di area lapangan bola antara pertandingan Surabaya melawan Arema. Dan ini Masya Allah buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah, mungkin buat kita boleh saja ya mendukung satu tim sebagai kebanggaan daerah kita, tapi bukan berarti akhirnya kita mengabaikan yang namanya nyawa kita. Tidak ada yang sebanding dengan nyawa kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa jadi pengingat kita kembali ya untuk saling menjaga, dengan tema tidak ada hal apapun yang sebanding dengan nyawa. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada di studio guru-guru kita, ada Ustadz Maulana, ada Habib Usman dan juga Ustadz Syam. Dan kita akan membahas tentang tema kita pagi hari ini. Yang pertama kita bicara sama guru kita dulu, Habib Usman. Izin nih Bib, sebelum Bib ya. Bicara masalah dalam Islam nih Bib. Setiap orang ini selain dijaga oleh malaikat, malaikat penjaga ya Bib ya. Katanya di dekat kita ini juga kita harus siap-siap juga dengan yang namanya malaikat maut yang menjaga kita juga, yang siap untuk mencabut nyawa kita. Mau izin penjelasannya? Ya, akhir. Afwan, Abang Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga penonton di rumah mendapatkan sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyaksikan Islam Itu Indah mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, insyaallah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 11, malakul maut, kita yang kenal dengan malaikat Israel, sebetulnya adalah malakul maut, malaikat pencabut nyawa, yang dimana malaikat pencabut nyawa ini selalu berada memperhatikan kita. Tetapi malaikat maut itu yang dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapan datangnya malakul maut, ya kan? Kapan datangnya malakul maut itu datang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih beberapa jam sebelum dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kehendak dan keridhoannya Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan malaikat tersebut meminta izin. Siapa yang minta izin? Malaikatul maut minta izin. Masuk ke rumah udah ketok-ketok dulu. Kalau kita memang nggak diketok-ketok, langsung datang, langsung dicabut. Ada juga langsung dibetot. Kalau bahasa orang Betawi bilang dibetot. Kalau bahasa kitanya tuh ditarik sekencang-kencangnya, secara paksa. Tetapi kita harus mengerti dan memahami bahwasanya malakul maut itu pasti datang sama kita. Kita pasti akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Siapapun yang bernyawa, siapapun yang bernapas, siapapun yang ada di muka bumi ini pasti akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan, di mana, waktunya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar dalam Islam setiap orang selain dijaga oleh malaikat penjaga, tetapi di dekatnya ada malakul maut? Benar, tapi malaikat maut itu jauh memantau. Ada berapa jumlah malakul maut? Sangat banyak. Malakul maut cuma sebuah julukan, cuma sebuah nama, tetapi malaikatnya sangat banyak dan memperhatikan manusia tersebut. Ibarat daun yang sudah kering, dia akan jatuh ke bawah dan sudah ada namanya, ya kan? Maka malaikat maut itu langsung cepat kilat berada di sebelahnya dan siap-siap untuk mencabut nyawa tersebut. Bahkan dikatakan bahwasanya para ulama, siapa orang yang sudah dekat ajalnya 40 hari sebelum dicabut nyawanya, maka sudah ngaco tuh ngomongnya. Kalimatnya sudah berubah-ubah, kalimatnya sudah berkata-kata yang dimana perkataan tersebut sudah mengandung daripada penglihatan terhadap malaikat-malaikat tersebut.
Dan bahkan dikatakan bahwasanya 40 hari. Dan juga 30 hari, 20 hari, 10 hari, 7 hari. Dan juga bahkan 3 hari. Ketika mau dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tandanya. Inilah keistimewaan yang harus kita pelajari. Ketika seorang yang mau melahirkan, ada tanda-tandanya. Dan siapa orang yang mau dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada tanda-tandanya. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang hidup di muka bumi ini, memperhatikan besok kita pasti akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pungkiri. Masya Allah, terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Kadang orang lupa ya, namanya di mulut ini banyak doa gitu ya. Dan kalau kita menyaksikan sebelum terjadinya tragedi itu, banyak hal-hal yang mungkin jamaah yang di rumah melihat di sosial media, ada lagu-lagu yang dinyanyikan ya, walaupun nggak pulang bisa mati di lapangan dan lain-lain lah ceritanya itu ya. Itulah salah satu yang perlu kita jaga gitu loh. Dan sebelum kita lanjutkan lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Tapi sebelumnya saya akan mengajak untuk melihat video yang berikut ini. Ya, dia Ustadz, Allah memerintahkan kita untuk saling membantu, untuk saling menjaga bagaimana caranya kita bisa melindungi satu sama lain nyawa kita ya, terutama kita bicara masalah nyawa. Tapi kalau kita lihat tadi ini kan memang lagi rusuh, gas air mata dan lain-lain. Ini bagaimana cara kita bisa menyelamatkan nyawa Ustadz, sedangkan nyawa kita sendiri udah terancam. Mohon izin penjelasannya Ustadz. Masya Allah, izin Habib dan Ustadz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya juga turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah. Masya Allah. Karena ketahuilah, satu nyawa itu sangat berharga sekali. Betul kata Mas Fadli, bagaimana kita menjaga nyawa kita, menjaga diri kita, menjaga jiwa itu sangat utama. Maka dalam hal ini, la darara wa la dirara. Jangan membahayakan diri dan jangan pula membahayakan orang lain. Dalam hal ini juga, ingat ketika satu nyawa hilang, itu akan diminta pertanggungjawabannya kalau engkau penyebabnya. Makanya hati-hati memuliakan dan menghargai nyawa manusia. Jangankan yang masih hidup dihargai supaya tidak mati, yang mati pun tetap dihargai, dimuliakan. Kata Nabi, sebagaimana engkau memperlakukan mayat itu ketika dia hidup, sama aja engkau memperlakukan dia ketika dia sudah mati. Makanya pelan-pelan dimandikan, diaturin baik-baik, diangkat baik-baik. Makanya maaf astagfirullahaladzim, perihal tentang sudah jadi mayat tapi dimutilasi, itu sama aja engkau memotongnya di kala hidup. Maka saking mulianya nyawa itu. Bahkan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, bagaikan dia menyelamatkan semua manusia. Begitu berharganya nyawa itu. Masya Allah tabarakallah, buat kita atas kehendak Allah. Betul ada kata Habib Usman perihal tentang adanya kematian, sudah diatur kematian itu, ajal sudah diatur, ditetapkan. Tapi setidak-tidaknya kita harus memuliakan, menjaga. Karena ada namanya usaha untuk menyelamatkan jiwa. Makanya ada namanya bentuk kepedulian, ada bentuk berkasih sayang. Ya Allah ya Karim, Masya Allah tabarakallah. Sekalipun ini kita belajar dari hukum kisas. Sekalipun hukum kisas itu ada dalam Islam, tapi pun yang melakukannya adalah orang yang ditunjuk, adalah orang yang berkompeten, dan orang yang di kisas pun ada tahapan-tahapannya. Jadi dalam hal ini begitu berharganya satu nyawa. Bahkan kalau mau diganti satu nyawa, bagaikan harus dibayar 100 ekor onta. Kalau mau. Jadi saking berharganya satu nyawa itu. Makanya jangan pernah membunuh. Jangan pernah berusaha untuk membunuh diri. Membunuh dan membunuh diri itu bahaya. Karena kenapa? Langsung putus rahmat Allah padanya. Karena dosa yang terbesar adalah putus asa. Makanya kita harus berobat. Kita harus menjaga. Kita belajar dari kemarin, 2 tahun yang lalu, atau mungkin masih ada efeknya sampai sekarang, adanya COVID-19 yang mana kita tidak keluar rumah untuk menjaga diri. Bahkan kita salat berjamaahnya di rumah. Kenapa? Karena
untuk menjaga jiwa itu yang paling utama. Masya Allah. Habis itu menjaga kesehatan, baru yang lain-lain. Betul. Bahkan pakai masker aja seharusnya sebenarnya sholat nggak boleh pakai masker. Nggak boleh menutup. Tapi karena menjaga keamanan nyawa, mau nggak mau diperbolehkan. Dan untuk Allah mengalah kepada hambanya perihal untuk keselamatan hambanya. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya. Masya Allah, terima kasih banyak. Nah, buat jamaah Islami Tindah dirahmati Allah ini, Masya Allah ya, pada saat mungkin kita berada dalam situasi kemarin itu kan kerusuhan atau ricuhnya sangat luar biasa. Bahkan banyak orang tua yang kehilangan anaknya karena semua orang panik. Semua orang ingin menyelamatkan dirinya masing-masing sampai tidak bisa berpikiran yang namanya berpikir jernih. Nah, ini Ustaz Syah mau izin kepanikan. Iya, karena panik nih, bicara masalah panik ini kadang-kadang membuat orang ini menjadi hilang akal. Apalagi kalau kita lihat terutama di dalam kondisi yang sangat mencekam nih Ustaz Syah. Mau izin penjelasannya bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Guru Abi Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita ingin berada di tengah kepanikan. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin berada di tengah kericuhan. Kita semua ingin berada di antara ketenangan. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika hendak masuk ke dalam kericuhannya Fir'aun, Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Artinya tenangkan aku ya Allah. Aku ingin berada dalam ketenangan. Aku tidak ingin berada dalam kericuhan ya Allah. Wa yassir li amri. Dan ya Allah, berikan kemudahan dalam setiap urusanku. Karena Nabi Musa alaihissalam sadar bahwasanya kalau saya dalam keadaan panik tidak mungkin bisa mudah urusanku. Maka yang pertama yang diminta kepada Allah adalah kelapangan dada, ketenangan yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka berkat doa ini pula lah ketika Nabi Musa alaihissalam bersama dengan para umatnya dikepung oleh tentara Fir'aun bersama dengan Fir'aun sendiri. Di depannya ada lautan yang luas, di belakangnya adalah tentara Fir'aun. Mereka kalau maju mereka akan tenggelam, mereka kalau mundur akan dibunuh oleh tentara Fir'aun. Namun Nabi Musa karena berada dalam ketenangan, Nabi Musa alaihissalam cuma berkata, Inna ma'i Rabbi sayahdin. Saya nggak tahu bagaimana bentuk pertolongan Allah. Yang saya tahu Allah selalu bersama dengan saya. Tuhan saya selalu bersama dengan saya. Maka Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya, yang mana yang sebelumnya Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa tongkat tersebut bisa membelah lautan. Maka yang pertama yang mesti kita lakukan adalah bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ada yang namanya kepanikan terjadi. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya disertai dengan ikhtiar yang maksimal. Bukan kita yang masuk ke dalam kericuhan, namun kalau sudah terpaksa berada dalam kericuhan, maka pada saat itulah kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Musa alaihissalam, ada juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah berada dalam kobaran api. Para malaikat saja panik melihat apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Malaikat pengatur hujan datang menawarkan bantuan. Malaikat pengatur angin datang menawarkan bantuan. Seluruh malaikat datang menawarkan bantuan. Namun apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Saya tidak butuh bantuan kalian. Saya tidak butuh bantuanmu wahai Jibril. Tapi saya butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hasbiyallah. Kalau jamaknya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka jikalau Nabi Musa mengakui keesaan Allah, Nabi Ibrahim berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah sebagai penolongku, cukuplah Allah sebagai kekuatanku, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang ketiga, tidak ada manusia pun yang bisa tahan ketika terpisah dengan anaknya. Inilah yang dirasakan oleh Siti Hajar alaihissalam bersama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam ketika terpisah ditinggalkan di sebuah lembah kering tandus pada saat itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Siti Hajar, apakah engkau akan meninggalkanku tanpa makanan? Nabi Ibrahim tidak menoleh. Tapi ketika Siti Hajar berkata, apakah Allah yang memerintahkanmu? Maka Nabi Ibrahim pun menoleh mengatakan iya. Maka Siti Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan pernah membiarkanku kelaparan. Artinya orang-orang yang bersandar
sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diberikan ketenangan meskipun di dalam kepanikan. Wallahu taala alam. Makasih banyak Ustaz Syam ya, bisa menenangkan nih Masya Allah. Insya Memang kita Allah. perlu belajar ya bagaimana cara kita bisa mengontrol diri dari emosi, dari kepanikan dan lain-lain. Ya, ketenangan itu kan separuh dari kesembuhan. Masya Allah. Nah, kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang tidak ada di rumah ya. Ini ada pertanyaan bagus nih Ustaz Maulana nih ya. Ya. Buat Ustadz Maulana nih dari Iya. Instagram dari Marisagers_. Ya. Ustadz, suka main bola nggak? Wah, ini kalau Habib Usman kan saya lihat pernah main bola. Dia pakai kaos tangan panjang. Kalau Ustadz Maulana pernah nggak main bola? Suka nggak main bola? Ada ngajakin main bola Waktu di bareng? terakhir aku main bola waktu di pesantren. Sekitar tahun 91. Oh, Saya gitu. belum lahir, Ustaz. Setelah itu nggak main-main lagi sampai Nggak sekarang. main bola Tapi lagi. bisa nggak? Bisa, aku paling suka itu antara dua. Oh, apa tuh? Penjaga gawang Iya. atau back. Oh. Jadi tidak terlalu banyak kerjanya. Oh ya Allah. Kalau penjaga gawang atau back, lawannya aneh enak. Oh gitu. Dijepretin. Kita lihat ya, wajah Islam di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita mau lihat skillnya Ustadz Maulana kalau main bola kayak gimana Oh sih? gitu? Wih. Oh, dites? Jangan-jangan bisa juggling lagi. Oh, dites ya? Kayaknya kita tes aja kali ya. Oh, gitu Setelah ya? satu ini tetap Ya di udah deh. Islam Tindah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tahun 91 lah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema tidak ada hal apapun yang sebanding dengan nyawa. Subhanallah. Masya Allah, subhanallah ya. Kita bicara masalah nyawa ini berarti sangat berharga. Sangat berharga. Sangat berharga. Jangan pernah bunuh diri. Nauzubillah Jangan pernah min dzalik. menyusahkan diri. Jangan pernah menyiksa diri. Tidak boleh. Karena yang tubuh ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Maka sangat berharga nyawa itu. Tapi saya punya istri, alhamdulillah. Saya nggak menyiksa diri saya dirawat sama istri saya. Sabar. Kita lanjut. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita, saya akan mengajak jamaah Islam yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan yang berikut ini. RSUD Saiful Anwar Malang pada Minggu terus dipadati sejumlah orang untuk mencari anggota keluarga mereka yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Suara tangis pecah seketika begitu sejumlah keluarga memastikan foto jenazah yang dicetak para relawan ini adalah anggota keluarga mereka. Satu persatu jenazah kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Subhanallah ya, kalau kita melihat kejadian ini Masya Allah luar biasa. Ini memang sudah kehendaknya dari Allah pastinya. Dan kalau kita boleh mengaitkan ya Habib, Bib ya. Apakah memang ini semua merupakan takdir Allah? Allah yang telah menentukan ya namanya manusia ini nanti akan lahir di mana, dari siapa, dan bahkan meninggalnya pun di mana, dalam kejadian apa. Mohon penjelasannya Bib. Ya akhir afwan Fadhal, salli Ustaz Maulana. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita hidup di muka bumi ini ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kapan kita lahir, kapan kita akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada yang dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak dan keridhaannya Allah. Amin. Di dalam sifat 20 karangan Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Jakarta, beliau menjelaskan kudrat iradat. Allah berkehendak dengan kehendaknya Allah, dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala tanpa intervensi dari siapapun. Oleh karena itu, manusia yang hidup di muka bumi ini memahami bahwasanya kapanpun dan dimanapun kalau Allah berkehendak dicabut nyawa terjadi. Seorang yang alim, seorang yang sufi, beliau membawa kain kafannya sendiri, beliau membawa perlengkapan meninggalnya sendiri. Ketika mau berangkat ke satu tempat dan di pesawat beliau sudah siapkan, sampai landing ternyata beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sebelum landing. Tapi di situ udah ada kain kafannya, udah ada semuanya, udah komplit. Subhanallah. Berarti ada kehendak dan keridhaannya Allah dengan kasyafnya, dengan penglihatannya. Dan juga ma asaba min musibatin illa biiznillah. Musibah yang terjadi di muka bumi ini sudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan dalam ayat yang lain, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ada campur tangan manusia itu sendiri, ulah manusia itu sendiri. Karena perbuatan manusia itu sendiri, maka terjadilah seperti itu. Oleh karena itu,
Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita dengan kebiasaan kita. Berkebiasaanlah dengan yang baik. Berkebiasaanlah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ahli Al-Qur'an, insya Allah meninggal dengan membaca Al-Qur'an. Mereka yang ahli tahlil, yang ahli maulid, mereka meninggal dalam keadaan tahlil atau keadaan maulid. Mereka yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setiap malamnya nggak pernah tinggal sujud kepada Allah atau qiyamul lail, tahajud, hajat pada malam hari, meninggal dalam keadaan tersebut. Mereka yang terbiasa melakukan perbuatan apapun, maka mereka akan meninggal dengan kebiasaannya. Subhanallah, kalau misalkan kita terbiasa dengan hal-hal yang buruk, mereka judi, zina, khamar, dan lain sebagainya, boleh jadi mereka meninggal dalam keadaan tempat tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala berharap akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik. Jadilah hamba yang sajidan syakiran, yang selalu bersyukur kepada Allah, yang sujud meminta ampunan kepada Allah. Berharap kita meninggal dalam keadaan sujud. Siapa yang gak ingin meninggal dalam keadaan sujud? Kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan yang baik. Oleh karena itu, siapapun manusia yang ada di muka bumi ini, ayo bertobat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pemirsa Islam itu indah di rumah. Ayo berkebiasaanlah yang baik, berperilakulah yang baik, dengan kalimat yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik. Niscaya kita meninggal dengan kalimat yang baik, kata-kata yang baik, sehingga lisan kita mudah menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lisan kita mudah mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita meninggal dalam kalamullah dengan kalimat ya Allah Subhanahu wa taala, dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan baik dengan perbuatan yang baik. Amin. Bismillah ya Arab. Semoga Allah jadikan kita manusia yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dalam keadaan yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Jadi banyak manusia itu meninggal dalam kebiasaannya, Bib ya. Kalau misalnya kita Mas Fadli nanti meninggalnya dia kadang bawa acara host. Acara agama tapi Masya Allah. Ya kan lumayan. Tapi yang tukang nyinyir meninggalnya suka ngetik-ngetik ini, habis ngetik-ngetik nggak bener tuh netizen meninggal. Aduh nauzubillah min zalik, hati-hati ya. Ini mulutnya dijaga, tangan dijaga, meninggal dengan cara yang baik ini Masya Allah ya. Biar lebih tenang hidup kita ya. Inna malak malu bil khawatin. Masya Allah. Sungguh amal itu tergantung terakhirnya. Masya Allah. Dan sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Jamaah. Kita ini nggak boleh selalu berpikir negatif ya. Ya memang siapa sih yang mau yang namanya kerusuhan terjadi? Nggak akan ada yang mau kerusuhan terjadi. Tapi di balik itu ada hikmah mungkin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang yang meninggal di tempat kejadian kemarin itu meninggalnya itu mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang seperti itu? Tapi bagaimana nih penjelasannya Ustaz Maulana? Mohon izin. Tafadhol. Makasih banyak Mas Fadli yang kalau bawain host luar biasa ya, detail banget. Asik. Selalu mau dia menang selalu. Dan Ustazah nggak enak ya. Selalu dia mau menang. Membicarakan kematian yang dimudahkan oleh Allah. Proses yang luar biasa. Ketahuilah kepada semuanya, ada kalimat kata-kata yang mungkin menurut kita kematian mendadak. Ingat, Allah yang menggenggam nyawa itu. Karena kenapa? Maka dekatlah dengan Allah, penggenggam kematian. Bahkan kematian itu sangat dekat. Kenapa? Karena sudah digariskan, sudah diaturkan. Makanya di hari ini, tepatnya tanggal 8 Rabiul Awal 1444 Hijriah, menjadikan kita belajar untuk semakin dekat dengan Allah, untuk semakin dekat dengan Rasulullah, untuk mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan kemuliaan. Karena ayo, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Dan kullu nafsin zaikatul maut, setiap nyawa itu digenggam, dikuasai, semua akan mengalami proses. Ada namanya proses. Proses. Maka semua yang meninggal itu semua atas izin Allah. Mungkin kita berkata, lah ini mati mendadak dan sebagainya. Itu semua sudah diizinkan oleh Allah. Tidak akan mungkin meninggal seseorang tanpa izinnya Allah. Bahkan malaikat maut sendiri pun tidak tahu kapan meninggalnya orang. Nggak tahu. Walaupun dia sudah mau cabut nyawanya, kalau Allah tidak izinkan. Nah, makanya ayo persiapkan bekal kita. Jangan tunda-tunda salat, jangan tunda-tunda bayar utang, jangan tunda-tunda berbuat kebaikan. Jangan tunda-tunda. Karena kenapa? Karena dalam hal ini kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Tidak ada orang yang menyangka akan masih hidup sampai sore. Nah,
Kalau bentuk yang namanya mati mendadak, ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Sehingga dijelaskan dalam sebuah hadis, kematian mendadak adalah istirahatnya bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang kafir. Maka ad-dunya sijinul mukminin wa jannatul kafir. Maka dalam hal ini ketika orang udah meninggal, kalau dia orang beriman, dengan mungkin kita tidak terasa dia meninggal, aku tadi ketemu loh. Oh, berarti itu adalah istirahatnya. Sementara orang yang maaf yang belum taat kepada Allah, tiba-tiba dia meninggal, maka itu adalah bentuk penyesalan. Harusnya dia mempersiapkan diri. Makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri. Karena tidak ada yang tahu kapan orang meninggal. Betul. Ada orang meninggal lagi tausiah. Bisa jadi. Iya, ada. Bisa jadi. Ada orang meninggal pada saat ngaji. Ada. Mas Fadli mau meninggal dalam keadaan apa? Saya sholat aja, sujud sholat. Lagi sujud. Amin ya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Jadi itu intinya dari semuanya, yang namanya manusia itu kita nggak pernah tahu matinya kapan. Jadi ingat, siapkan selalu bekal sebelum kita ajal. Wah. Jadi kalau datang malaikat maut langsung sujud. Sebelum kita kan nggak tahu. Saya lagi sujud, mereka mau cabutnya pas lagi sujud aja ya gitu. Kita kan minta doa. Yuk kita lanjut lagi. Jamaah, dia tidak mau kalah. Kita lanjut lagi. Buat jamaah Islam Tindak yang ada di rumah, banyak banget pertanyaan yang masuk di sosial media Islam Tindak. Kalau gitu langsung aja ya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Bib Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalian nonton pertandingan bola secara langsung? Kadang aneh suka kesel kalau di depan rumah lagi ada pertandingan bola. Kesel kalau nendang nggak kira-kira. Udah tahu banyak anak-anak kecil yang lagi main. Kadang kita yang udah tua nih ngasih tahu tetap aja nggak didengar. Sampai itu bola pernah saya belah karena saking keselnya. Lalu ada cara lain nggak sih kasih tahu ke anak-anak yang suka main bola agar nggak tendang keras-keras? Ya Allah, masa main tendang bola pelan-pelan? Makanya main bolanya di lapangan, jangan di jalanan, jangan depan rumah orang. Bukan bapak yang ditanya, Habib. Kalau Habib mah suka nonton bola sampai luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ditanya pernah nonton bola gak? Pernah nonton bola. Di mana? Pernah nonton. Di lapangan pernah nonton. Apalagi Habib suka main futsal. Oh iya. Biar futsal juga nonton. Di London pernah nonton. Final Liga Champions aja nonton. Di Paris juga jangan nonton. tanya saya. Nah, terus ditanya. Nah, kita juga zaman kecil juga sama. Saya juga biasa suka main bola di jalanan, yang dimana bolanya juga pernah dibelah. Wah, jangan-jangan ini dia yang nanya tadi yang belah. Jadi Habib pernah main bola di jalanan, dibelah waktu masih kecil, Ustaz. Masih kecil ya kan. Nah, intinya adalah kasih tahu atau nasihatlah yang baik dengan kata-kata yang baik. Oleh karena itu kita berharap akan akan adanya bermusyawarah dengan yang baik. Kalau misalkan kita sebagai orang tua, rukun tangga atau rukun warga di RT RW, maka siapkanlah fasilitas buat anak-anak kecil itu, ya kan? Kasih tempatnya, kasih fasilitasnya, maka dia nggak akan sembarangan main bola. Ada mobil dia tendang lah bola, kena mobil atau kacanya takut pecah lah, inilah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika bertetangga harus dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dan ambil solusi yang terbaik. Dimusyawarahkan, ada rukun tangganya, ada rukun warganya, dan juga ada karang tarunanya, dan lain sebagainya. Yang berharap akan menjadi sebuah kebaikan dan kebaikan. Ingat, ketika Anda bermain bola, boleh main bola. Tapi jangan lupa auratnya ditutup. Aurat rajul baina surah wa rukbah. Aurat laki-laki dari pusar sampai dengkul. Nah, kasih tahu. Kalau pakai main bola, pakai celana panjang dong. Pakai celana panjang. Ada dalamannya lagi, Ustaz. Ada dalamannya lagi. Pakai legging boleh atau pakai sebetis juga boleh. Ingat auratnya. Dan juga ketika bermain harus ingat waktu. Ingat waktu sholat, beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ingat siapapun yang mau bermain, ingat waktu sholat, waktu ibadah, dan juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan apa? Akan jaga auratnya. Masya Allah. Dan ada solusinya lagi. Kalau buat main bola di lapangan jangan kasih bola kulit. Kasihnya bola plastik. Kalau gitu tendang kan juga ngambang tuh. Ngomong kalau kena pecah-pecah. Karena sampai kaca tuh udah pelan biasanya. Tapi kalau di jalanan itu pakai bola plastik. Ya harus pakai bola plastik. Kalau kena kaca tangga pecah juga. Makanya yang dibelah itu bola plastik. Bola kulit bisa dibelah. Masa sih? Bisa. Iya kan? Ya kan saya host, ya terserah saya dong. Ya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya turut berduka cita atas peristiwa ini ya. Mau tanya nih, katanya apakah boleh kita bangga dan bersyukur di atas kesedihan orang lain? Contohnya, ada orang yang sebenarnya ingin melihat sebuah acara. Namun saat hari H, dia nggak jadi datang karena faktor lain. Sedangkan acaranya diwarnai musibah yang menyebabkan korban. Apalagi sampai ada yang meninggal dunia. Maksudnya itu alhamdulillah untuk nggak jadi kesana katanya. Untung. Karena ya Untung ya, jangan alhamdulillah ya, kasihan juga ini. Alhamdulillah, ya, juga untung. sih. Alhamdulillah untung nggak jadi kesana ya. Karena kalau seandainya dia beneran datang, ada kemungkinan namanya masuk ke dalam daftar korban. Nah, ini bagaimana Ustadz Syam nih? Jadi dia sebenarnya bersyukur gitu ya, tapi di atas penderitaan orang lain karena dia nggak datang ke tempat itu gitu loh. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Imam Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Di antaranya bentuk diselamatkan daripada sebuah musibah itu juga adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkinlah seseorang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di awal salat itu kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin. Ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan bahwasanya bismillah duluan, ada yang mengatakan alhamdulillah duluan. Yang jelas alhamdulillahirabbil alamin, kalimat pujian, kalimat bersyukur kepada Allah adalah termasuk di antara rukun salat. Begitu pula termasuk di antara rukun khutbah. Kenapa menjadi rukun khutbah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita memang diajarkan agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tidaklah salah, tidaklah keliru ketika ada orang yang ketika ternyata terjadi musibah di tempat yang lain, lalu dia tidak jadi datang ke sana, lalu dia mengatakan alhamdulillah untung saya nggak jadi ke sana. Kalau saya jadi ke sana mungkin saya masuk di antara korbannya. Apakah itu termasuk bersenang-senang di atas kesedihan orang lain? Tidak. Dia bersyukur atas dirinya sendiri. Bukan berarti dia mensyukuri kematian orang lain. Tidak. Bukan berarti dia mensyukuri kesedihan orang lain. Tapi dia mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu yang menjadi korban itu bukan menjadi orang yang selamat. Siapa tahu pada saat terjadi kecelakaan atau pada saat dia menjadi korban, dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu pada saat itu justru mereka tercatat sebagai orang yang husnul khotimah, dan tugas kita sebagai orang yang hidup adalah berbaik sangka terhadap orang yang telah meninggal dunia. Mungkin kita mengatakan alhamdulillah saya nggak jadi ke sana, kalau saya jadi ke sana saya juga ikut mati. Padahal yang meninggal di sana setelah dicabut nyawanya mengatakan alhamdulillah untung saya ke sini. Kalau saya nggak mati di sini mungkin saja nanti saya mati su'ul khotimah, tapi saya mati di sini alhamdulillah saya husnul khotimah. Subhanallah. Jadi segala bentuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita mesti mengucapkan alhamdulillah, kesyukuran atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau Nabi tertimpa musibah, maka Nabi juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Bukankah ada doa ketika melihat musibah pada orang lain? Alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang menimpa orang lain. Amin. Dan memberikanku kelebihan atas apa yang dialami oleh orang lain. Wallahu taala alam. Jadi tidak keliru bersyukur atas terselamatkannya kita dari suatu musibah. Wallahu taala alam. Dan di samping itu semuanya lagi memang ajalnya belum masuk. Betul. Masya Allah. Jadi mau bagaimanapun caranya kalau belum waktunya ya belum. Masya Allah ya. Kita lanjut lagi ya. Kita ke pertanyaan yang luar biasa dari Instagram dari @melebar bersama. Oh, jangan ngajak dong nih kalau bisa melebar ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, aku sering lihat story istri Habib nih katanya. Habib suka nonton bola ya, sampai ke luar negeri gitu. Ajak napa Bib gitu ya. Aneh kan juga pengen katanya. Nanti WA aneh Bib. Aneh DM ya nomor aneh ke Habib. Syukran Bib. Bang, nggak usah Bang. Kita juga mau diajak. Mau. Kapan Bib? Ayo kita berangkat. Yaudah kita berangkat sekarang yuk. Beneran beli tiket ya. Janji adalah hutang. Kita gitu terus dia. Yang di rumah jadi kemana-mana. Gara-gara Anda kita bisa berangkat nonton bola. Alhamdulillah. Mari kita Piala Dunia. Kita nonton.
alamin, kembali lagi di Islam Itu Indah, Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah tidak ada hal apapun yang sebanding dengan nyawa. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, Masya Allah, buat Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Kita tanya sama guru kita Habib Usman. Bib, Ustaz Habib Ustaz Syam dulu deh. Siap. Ya, Ustaz Syam. Baik. Ya. Maaf ya, Habib. Ya, Ustaz Syam, izin nih. Kita bicara masalah kerusakan. Lagi mikirin apa sih? Enggak, saya lagi mikirin ini Habib suratnya pinter-pinter nih. Enggak, soalnya tadi mau diajak main bola. mau diajak nonton bola. Ntar aneh mau aja. ngajak. Saya mau kasih banyak pertanyaan Habib Usman, Alhamdulillah, saya Habib diajak. Usman mengajak kita. Insya Allah ada Nonton bola di JIS. Di GBK. GBK nggak mau yang jauh-jauh. Ustaz Syam izin. Iya. Bicara masalah kerusuhan. Aduh. Apa kabar dengan saya? Masalah kerusuhan nih Ustaz Syam ya. Zaman sekarang ini kerusuhan banyak. Tapi kan bukan cuma zaman sekarang doang dong. Zaman Rasulullah dulu juga pernah dong terjadi kerusuhan. Peperangan malah. Nah, bagaimana caranya Rasulullah ini menghadapi yang namanya kerusuhan ini supaya nggak rusuh lagi? Mohon izin penjelasannya. Tapi guruku Habib Usman, Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu peristiwa penting menjadi titik balik kejayaan Islam, meskipun pada saat itu diklaim bahwasanya pasukan muslim pada saat itu mengalami kekalahan, yakni peperangan Uhud. Dan ternyata peperangan Uhud ini menimbulkan kekacauan juga di antara kaum muslimin. Kenapa? Karena beberapa orang sahabat Nabi SAW yang ditempatkan di bukit Uhud ini menjadi seorang pemanah. Itu ada puluhan sahabat karena Nabi datang dengan kurang lebih 1.000 orang. Di antaranya ada 400 orang munafik pada saat itu. Jadi sampai di medan perang 300-nya pulang mengatakan saya tidak jadi ikut perang ya Rasulullah. Subhanallah. Maka tersisa 700 orang. Beberapa di antaranya ditaruh di bukit untuk menjadi pemanah. Maka pada saat itu terjadi kemenangan besar yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW di bawah. Sehingga mereka yang berada di atas bukit dikatakan, jangan pernah bergerak dari tempat kalian. Apapun yang terjadi dengan kawan-kawan kalian, meskipun kawan kalian kalah, jangan pernah turun dari bukit. Namun ternyata apa yang terjadi? Kawan-kawan mereka justru mengalami kemenangan. Maka mereka mengatakan, kalau begitu kita boleh turun dari bukit ini. Subhanallah. Pada saat mereka turun inilah Khalid bin Walid pada saat itu belum menjadi seorang muslim, justru melakukan serangan balik terhadap kaum muslimin pada saat itu, sehingga banyak yang terbunuh, di antaranya adalah paman Nabi SAW, bahkan dimutilasi paman Nabi SAW pada saat itu. Sakit hati baginda Nabi SAW, begitu pula dengan para sahabat yang lainnya disebabkan para sahabat yang melanggar daripada permintaan Nabi SAW. Tentu saja pelanggaran ini menimbulkan kekacauan di antara para sahabat. Tentu saja pelanggaran ini menimbulkan kegaduhan, kericuhan di antara para sahabat. Mereka saling menyalahkan, gara-gara engkau kita mengalami kekalahan, gara-gara engkau kita mengalami yakni kericuhan seperti ini. Maka apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW pada saat itu? Nabi tentu saja merasa kecewa dan sedih, pamannya meninggal dunia. Namun turun ayat, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. Maka Nabi bersikap cinta terhadap mereka, memaafkan mereka, lalu mengajak mereka untuk bermusyawarah kembali. Artinya apa? Berikan cinta, maka cinta itu akan berbalas kepadamu. Kalau terjadi kericuhan di masa Nabi SAW, Nabi mengatasinya dengan memberikan cinta, meskipun yang disakiti oleh mereka adalah Nabi sendiri. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Dari tadi teman saya berisik. Kenapa? Itu Ustaz Syam sepatunya baru ya kan? Kirain apaan gitu ya? Apanya baju saya lusuh, baju saya lusuh. Matanya begini aja nih. Saya sampai begini aja jamaah. Masya Allah. Ini satu ini luar biasa nih ya. Kita lanjut lagi. Jamaah. Nah nih ya yang paling penting nih, Masya Allah luar biasa, kita minta ilmunya dari guru kita Habib Usman. Adakah doa ya, doa nih ya yang senantiasa nih Allah ini berikan perlindungan kepada kita semuanya, yang bisa kita amalkan juga, yang kalau bisa ada kerusuhan dan lain-lain kita ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mau dijawab penjelasannya Bib. Tafadhol Bib. Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang berdoa menunjukkan dirinya bukan orang yang sombong. Orang yang berdoa menunjukkan dirinya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa berharap akan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa senantiasa meminta kepada Tuhannya, yakni Sang Khalik, Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta ini, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur, berterima kasih, meminta, memohon kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah kami hamba-Mu ya Allah yang bertakwa kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Oleh karena itu, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah memiliki doa setiap harinya. Pagi hari dia berdoa dengan wirdul latif. Sore harinya dia berdoa dengan ratibul haddad atau ratibul atas, yang di dalamnya banyak hadis-hadisnya Rasulullah SAW yang tertuang di dalam doa tersebut. Salah satunya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini, langit dan bumi dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa menyelakai kami kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama Allah, siapa yang berani untuk melukai kami, untuk menganiaya kami ataupun mencelakai kami, karena meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan berharap padamu ya Allah, dijauhkan daripada orang-orang yang zalim, diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Dan juga meminta kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan, gangguan daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang hina, yang dia bisa melakukan perbuatan yang hina. Berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, doa sebagai senjata kita. Jangan tinggalkan wirdul latif pagi hari. Jangan tinggalkan membaca ratibul haddad atau ratibul atas pada habis sholat maghrib. Dan juga jangan tinggalkan wiridan zikiran yang lain. Dan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Berzikir kepada Allah. Dan jadikan hati kita yang selalu La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah dimanapun tempat. Amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah, tadi amalan-amalan diajarkan nih, kalau bisa nanti dicatat ya Bib ya. Buat di Islami Tinda juga nanti disampaikan nih Bib nih, biar yang di rumah juga makin jelas, bisa catat lagi kalau yang ketinggalan. Nah Masya Allah, kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda dan dirahmati Allah. Tema kita hari ini bagus banget ya, tidak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan nyawa. Namun Rasulullah SAW pernah bersabda ya, bicara masalah tentang apapun yang ada di dunia ini, katanya ini ibaratkan itu seperti sayap nyamuk, sehingga tidak ada yang sebanding dengan apapun nilainya dengan akhirat kelak. Nah ini satu kata-kata yang menurut saya ini tingkat puitisnya tinggi banget ya, perbandingan. Iya. Sekiranya makna dunia ini dinilai oleh Allah sama dengan selembar ekor nyamuk, tidak dikasih yang lain. Gak usah judes juga dong ngomongnya. Bisa gak dijelasin ya, mohon izin. Ya, jangan saya doang, biar jamaah juga paham, mohon izin. Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perumpamaan yang luar biasa yang digambarkan antara dunia dan akhirat oleh yang digambarkan oleh Rasulullah, sehingga penggambaran ini mengantarkan kita supaya menempatkan dunia ini bukan sebagai prioritas. Prioritas ya. Iya. Tidak menempatkan dunia ini sebagai prioritas. Kenapa? Karena banyak orang terlena dengan dunia. Menganggap dunia ini dia mau tinggal abadi. Sederhana sekali ucapan ini, tapi maknanya luar biasa. Kenapa? Karena membahas tentang bagaimana supaya kita tidak disilaukan oleh dunia. Kembali kalimat yang sangat bagus sekali yang diungkapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dunia itu dalam genggaman, bukan di hati. Karena di hati tempatnya untuk Allah. Karena betapa banyak orang terlena dengan dunia ini sehingga dia lupa akan bekalnya ke akhirat. Lupa akan mengingat akan Allah, mengingat akan kematian, tempatnya nanti di mana? Karena dunia ini hanya sementara, akhiratlah yang selamanya. Maka penggambaran yang luar biasa. Berarti biasa aja ya dunia itu? Iya, biasa aja. Banyak orang, mohon maaf, ayo hitung dirinya.
Sekarang umur kita berapa? Mas Fadli usianya sekarang mungkin 35-an lah ya. Nggak terima banget temannya kalau masih muda. 47 kan? Enak aja 48 apa apa. Iya kan? 45 lah. Iya iya. Ya. Iyalah. 45 berarti sisa ya 17 tahun lah. Kok dikit amat? Kan 63. Oh, tapi kan saya kan 88. Tapi masa hidup sakit kan? Sehat kan? Sehat. Jadi gitu. Jadi penggambaran. Jadi ayo atur diri kita. Oh usia 40, 50, 60, 70, 80. Karena usia kita antara 60, 70. Kalaupun sama usia Nabi, bonus. Kalau ada lebihnya. Allah. Amin. Ini yang harus digambarkan. Bahwa ini aku harus ingat akhirat nih. Ini aku akan mati nih. Ini tahapan-tahapan. Sehingga orang lebih mempersiapkan diri. Makanya, alhamdulillah, sering-seringlah mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian, supaya kita senantiasa diingatkan. Diingatkan. Allah. Siapa yang ingatkan? Ilmu yang mengingatkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Ustadz Maulana udah mengingatkan juga. Saya agak lumayan lah ya kalau seandainya memang seumuran Nabi 17 tahun. Nah, kalau Ustadz berarti lebih dekat dong. Ustadz kan udah 48, berarti cuma tinggal berapa lagi 15 tahun. paling banyak Ustadz Syam, dia paling muda. Iya kan? Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya Masya Allah ya. Kita akan lanjutkan lagi membaca pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Itu dari tadi orang di situ ngapain sih Ayes? Ayes Ngapain sih situ? sini. Ngapain? Wih, upacara kali ya. Jalannya begitu. Wih, BBB. Baris berbaris. Gak gitu caranya. Iya. Ambil. Ustadz mau ngambil. Langkah tegap. Maju. Mundur. Maju mundur. Iya. Wih. Ya, siap. Wih. Enak aja. Aku cuma kasih contoh. Ulang. Aku kasih contoh. Kasih contoh. Ayo waktu durasi. Jalan. Maju. Jalan. Waduh, nganggut. Peci mana peci? Orang pakai peci syuting. Ini apa nih? Ngadap ke sana dong. Ngadep sana. Ini ngadep ke kiblat tanpa sadar nih. Oke, sekarang baca. Buka masker. Baca, buka masker, baca. Ya. Yang kenceng. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu juga pernah jadi korban atas kerusakan seperti Kerusuhan. Terus Memang kamu Aduh, Terus? kerusuhan. seperti yang terjadi saat ini. Nah, Sampai sekarang saya kehilangan anak. Terus? Saya tidak tahu keberadaannya, nasibnya, dan kondisinya saat ini. Allah. Saya ingin menyalahkan, tapi tidak tahu siapa yang harus saya salahkan. Berbagai macam upaya udah saya lakukan agar bisa bertemu dengan anak. Tapi apakah benar ada kaitannya dengan dosa-dosa kita di masa lalu? Makanya anak yang telah lama hilang tak kunjung ketemu. Udah itu aja. Udah. Besok-besok mandi, keramas nih tuh. Banyak banget nih ketombe. Enggak, mandi. Makasih banyak Ayes. Ya, ini dari Pamulang tadi dekat rumah saya ini. Dada dong. Kan keluarganya lagi nonton. Bubar, jalan. Ya, iya. Oke, mohon izin Ustaz Syam dijawab nih pertanyaan Bubar tadi jalan nih. atau bubar gerak? Bubar jalan. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Tabi'ir Ustaz Maulana Habib Usman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kaitan dosa-dosa kita dengan apa yang musibah yang menimpa kita pada saat ini? Tentu saja itu juga berkaitan dengan kesalahan kita sendiri. Beberapa ayat sudah disampaikan guru kita Habib Utsman di awal acara tadi, bahwasanya fabima kasabat aidikum, itu juga disebabkan karena tangan atau ulah-ulah kalian. Maka kita ketika tertimpa musibah, mestinya sebagai seorang yang beriman, yang pertama mestinya ia langsung berintrospeksi diri, bahwasanya ya Allah, saya punya banyak dosa ya Allah. Jikalau disebabkan karena dosaku ini Engkau menghukumku ya Allah, maka ampuni dosaku ya Allah. Bukan kita mencari ya Allah apa dosaku, apa dosaku. Kalau kita mengatakan apa dosaku, berarti kita mengakui bahwa kita tidak tahu apa dosa kita, dan kita tidak mengerti bahwasanya kita banyak dosa. Namun langsung katakan ya Allah, jikalau Engkau menghukumku musibah ini atas dosaku, maka ampuni dosaku ya Allah. Maka kalimat itu adalah kalimat yang mungkin lebih bijak ketika kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan
bukan menyuruh Allah untuk mencari dosa kita di mana. Kita mestinya sadar diri bahwa kita memiliki kesalahan dan dosa. Maka tidak ada satupun manusia yang suci daripada dosa. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung mereka yang berusaha untuk senantiasa membersihkan, menyucikan dirinya dari segala dosa dan kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terpisah daripada anak, bukan juga senantiasa disebabkan karena dosa. Ada seorang ibu dikisahkan dalam Al-Quran terpisah dengan anaknya. Siapa itu? Ummu Musa atau Ummi Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Apakah ibu Nabi Musa punya dosa? Tentu saja dia adalah yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala karena dia melahirkan seorang rasul, dia melahirkan seorang nabi. Tentu saja dia cinta terhadap anaknya dan mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Namun dia pun dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bayinya yang begitu ia cintai. Bahkan terpisahnya dengan sangat yang tragis caranya. Anaknya hendak dibunuh oleh tentara Firaun. Lalu ibu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menaruh bayinya ke atas keranjang yang belum tentu anti air, lalu dialirkan ke sungai. Pada saat itu keranjangnya diikat lalu dilepaskan oleh ibu Nabi Musa alaihissalam. Maka apakah Nabi Musa ataupun ibu Nabi Musa punya dosa pada saat itu? Tentu saja mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi bisa karena dosa, lalu kita minta maaf atau mohon ampun kepada Allah, dan bisa juga disebabkan karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ini mesti diimani oleh makhluk yang beriman, oleh manusia yang beriman, sehingga Allah membalaskannya, sehingga Allah mempertemukannya dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Wallahu taala a'lam. Amin. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syam. Fadli. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang bagus juga nih Ustaz nih. Aku. Ini bentar Ustaz Muhammad. Ada yang minta tolong. Apa itu? Ada yang minta tolong Ustaz nih. Tuh. Ini tuh. Minta tolong nih. Oh minta tolong sama Ustaz kayaknya nih. Tolongin nggak? Kita kalau sama muslim itu tolongin nggak sih? Harus tolong menolong, tapi tolong menolong apa dulu dong? Oh gini aja deh ya, ini kayaknya pertolongannya kayaknya penting banget nih. Gimana kalau kita jawab setelah yang satu ini aja ya, yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bapak jangan bengong, tolong ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kita harus bisa melindungi diri sendiri. Tapi apakah salah jika ternyata kita membuat nyawa seseorang melayang demi tujuan melindungi diri? Lalu bagaimana cara mengatasi rasa bersalah karena sudah melakukan hal yang tidak sepantasnya, yaitu membunuh? Nah ini agak berat nih Bib nih, kita nggak tahu ya. Dia ini melindungi diri sendirinya dalam hal melindungi hartanya atau melindungi keluarganya sampai akhirnya menghilangkan nyawa orang lain. Ini bagaimana Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seseorang dengan sengaja melukai orang lain atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain, maka dia dosa besar dengan sengaja. Apabila dia tidak sengaja, maka tidak ada hukumnya kalau tidak sengaja. Kalau misalkan seandainya dia berusaha untuk menahankan hartanya, jiwanya, maka diperbolehkan dalam syariat untuk mempertahankan dirinya, nyawanya. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan yang sengaja ini, minta ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan ampunan ya Allah Subhanahu wa taala. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Di sini adalah kondisinya adalah hablum minan nas. Oleh karena itu, datangilah keluarganya. Ceritakanlah apa yang terjadi dengan satu kebaikan. Dengan kebaikan dan berharap akan apa? Akan minta keikhlasan dan keridhaan daripada hal yang telah terjadi dalam dirinya. Kalau misalkan dia sengaja, harus minta ampunan kepada Allah dan juga adalah hablum minan nasnya, meminta ridho. Tapi kalau misalkan tidak sengaja dan juga mempertahankan dirinya, hartanya, maka diperbolehkan dalam syariat agama. Oh, Masya Allah. Jadi itu aja ya buat jamaah yang bertanya tadi ya. Jadi nggak usah merasa bersalah juga kalau dalam hal atau konteksnya adalah melindungi diri atau nyawa kita ataupun mungkin keluarga kita atau harta kita, itu sebenarnya walaupun diperbolehkan ya, tapi kalau memang ada cara yang lebih baik aja yang dilakukan. Ya, tapi kalau udah terjadi menyesal ya wajar, tapi nggak perlu yang menyesali terlalu dalam karena Anda dalam konteks yang benar. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tolong aku. Tolong apa lagi? Tolong, zaman sekarang ini banyak yang kehilangan akal dan hati nurani.
Makanya begitu banyak kasus yang memakan nyawa. Bagaimana hal seperti ini bisa berkurang, Ustadz? Ah, ini minta tolongnya karena hal ini bukan minta dinikahin. Bapak tadi curiga aja minta dinikahin. Makanya Ustadz Maulana kagak mau jawab karena takut dinikahin. Cara menjaga hati, pikiran, diri, sebenarnya ada beberapa tahapan. Tanamkan sifat kasih sayang. Manusia itu ada ini ya, ablum minallah, ablum minannas. Ada namanya persaudaraan, ikatan, ada namanya bagikan satu tubuh. Itu ada tahapan-tahapannya sebenarnya. Yang paling harus kita tanamkan, kita menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Rahmat buat semuanya. Orang yang beriman itu adalah orang yang memberikan keamanan, orang aman atas dirinya. Kalau ada orang tidak merasa aman atas diri kita, berarti kita belum beriman. Jadi ciri orang beriman itu orang selamat atas dirinya dari mulutnya, tangannya, perbuatannya. Orang merasa aman kalau dia bersama dengannya, berarti Anda adalah orang beriman. Maka tingkat kepedulian itu diawali dengan adanya pendengaran, kemudian ada penglihatan, dan yang terakhir Apa tuh? hati nurani. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana buat jamaah Islami Tindah yang dirahmati Allah. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan orang-orang yang meninggal dunia di tragedi Kanjuruhan menjadi orang-orang yang diakhiri dengan husnul khotimah. Amin ya Allah. Kita tidak pernah tahu, mungkin di antara mereka ada seorang ayah yang sedang membahagiakan anaknya yang ingin sekali menonton bola di stadion. Kita nggak pernah tahu di antara mereka mungkin ada yang sedang ingin membahagiakan bapaknya, mengajak bapaknya ke stadion. Namun di antara mereka ada juga mungkin orang-orang yang ketika keluar rumahnya dilarang oleh ibunya. Maka wahai anak-anak soleh, apa yang dikatakan oleh orang tua kita, dengarkanlah. Ketika orang tua kita melarang kita, mari kita taati mereka. Ketika ibu kita melarang kita, mari kita taat terhadap mereka. Ketika ayah kita melarang kita, mari kita taat terhadap mereka. Selama hal-hal tersebut tidak melanggar daripada aturan syariat, maka seorang anak hendaklah mereka taat terhadap orang tuanya. Wahai para ibu yang mungkin anaknya menjadi korban di Kanjuruhan, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa anak-anaknya, namun ternyata Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin para ibu yang mungkin kehilangan suaminya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengambilnya menjadi sebuah hikmah yang luar biasa kepada seorang ibu. Apa yang terucap dari mulut seorang ibu adalah sesuatu yang bisa jadi langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang anak, ketika seorang suami meminta izin untuk keluar rumah, mungkin sekedar nonton bola, bukan nonton sesuatu yang haram, maka izinkanlah. Serta ingatkan agar mereka menjaga sholat 5 waktunya. Bukan malah menyumpahi ketika mereka keluar rumah. Awas ya kalau kau keluar rumah, entar kau akan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi, berhati-hatilah atas ucapanmu, karena bisa saja atas sumpahmu itu ada malaikat yang lewat, lalu mereka mengatakan amin, lalu Allah mengijabah sebagai doa. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa para korban ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami dan maafkan segala kesalahan korban Kanjuruhan ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka
إنك رؤوف رحيم اللهم أجرنا في مصيبتنا ya Allah kuatkan kami tegarkan kami atas musibah yang menimpa kami ya Allah wakhluf lana khairan minha ya Allah gantikan kami dengan sesuatu yang lebih baik darinya ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin masyaallah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu